야, 사람들이 너 존나 재수없어 하는 거. Film ini diawali dengan seorang murid culun yang bernama Yunsin. Di sana Yunsin merupakan murid paling pintar di sekolahnya. Bahkan ia juga sangat disiplin untuk selalu datang paling awal ke sekolahnya dibandingkan murid yang lainnya. Kemudian saat jam pelajaran dimulai, bu guru mengumumkan kalau ada 2 murid yang mendapatkan penghargaan dari kompetisi calistung. Dan juara pertamanya dimenangkan oleh Yunsin sendiri dan yang kedua dimenangkan oleh Yongyi. Kemudian bu guru mengatakan kepada semua murid untuk fokus belajar lebih giat lagi karena 2 minggu ke depan mereka akan menghadapi ujian kenaikan kelas. 수학 경시 대회에서 수상자가 2이나 나왔네? 잘했어, 시은? Kemudian jam istirahat pun tiba. Di sana terlihat Yongyi dan teman-temannya sedang membuli salah satu siswa di sana. Bahkan karena belum puas untuk membuli, ia pun langsung lemparkan sandal ke arah Yunsin karena ingin menargetkan untuk dibuli selanjutnya. Namun Yunsin tidak memperdulikannya dan ia hanya mengatakan lain kali harus berhati-hati. 다음부턴 조심해. Mendengar hal itu, Yongyi merasa diremehkan. Ia pun langsung menghampiri dan mulai mengancamnya. Namun untungnya tim bisbol tiba-tiba datang untuk mencari seorang murid bernama Ansuho dengan alasan ingin menyiksanya. Karena sebelumnya Ansuho sempat memukul seorang wanita yang bernama Naeun. Mendengar hal itu Ansuho mengakui dan mengatakan kalau ia terpaksa memukulnya. Karena Naeun selalu mengajarnya meskipun sudah sempat ia tolak cintanya. Namun tim bisbol yang mendengar hal itu tidak peduli dan langsung menyerang Ansuho sehingga terjadilah pertarungan solo versus 5 di sana. Di dalam pertarungan itu Ansuho dengan sangat mudahnya mengalahkan mereka berlima. Karena ternyata ia merupakan mantan atlet petarung MMA yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Bahkan Ansuho sangat ditakuti oleh semua murid di sana termasuk dengan Yongyi yang tidak berani untuk membulinya. Yongyi 말하면 뒤진다. Setelah pertarungan itu selesai, Ansuho tidak sengaja menjatuhkan pensilnya Yunsin. Namun dengan sopannya Ansuho langsung mengambil pensil itu dan meminta maaf kepada Yunsin. Olvidado. Keesokan harinya Yunsin melihat Ansuho yang setiap harinya selalu tidur di dalam kelas. Karena ternyata Ansuho selalu datang ke sekolah setelah selesai bekerja sampingan malam. Saat jam istirahat, Yunsin memberanikan diri untuk menghampiri Yongyi. Di sana Yunsin menyuruhnya untuk tidak membulinya lagi. Mendengar hal itu Yongyi mengabaikannya dan akan terus membulinya. Lalu tiba-tiba salah satu balatnya Yongyi langsung mencekik Yunsin. Mana? Namun untungnya Pak Guru datang dan menghentikan aksi mereka. Di sini Yongyi beralasan kalau mereka sedang bercanda dengan Yunsin. Karena merasa takut, Yunsin pun akhirnya mengiyakan omongannya Yongyi. Itu malah gue. Senang lah sih. Habang bantu gue, Pak. Keesokan harinya, sekolah mereka kedatangan murid baru yang bernama Oh Bumsuk. Di sini ia pindah karena ternyata di sekolah lamanya ia selalu dibully dan berharap di sekolah ini ia tidak dibully lagi. Namun si tukang buli yang mendengar hal itu langsung menghampirinya dan pura-pura menanyakan tentang sekolah lamanya. Dan mengganggu. Lalu Yunsin yang melihat hal itu merasa kasihan dan langsung meminta Yongyi untuk pergi dan jangan mengganggunya. Namun Yongyi tentu saja menolaknya. Mengerti hal itu Yunsin pun langsung mengambil pulpen dan mengancamnya untuk segera pergi. Di sana Ansuho yang sedang tidur pun tiba-tiba terbangun karena mendengar pertengkaran mereka. Hingga pada akhirnya Yongyi pun pergi dari sana. Kemudian malam harinya Yongyi dan geng pergi ke klub malam untuk berpesta. Tidak lama kemudian datanglah pria bernama Junsuk untuk mengantarkan pesanan narkoba kepada mereka. Dan ternyata narkoba yang mereka pesan berjenis fentanyl.
Di sini diketahui Yongyi dan Jonsuk adalah sepupuan. Lalu Yongyi menanyakan dampak fentanyl jika mengenai kulit seseorang. Jonsuk pun menjawab jika fentanyl itu mengenai kulit, maka orang tersebut akan mengalami efek mengantuk dan mual-mual. Mengetahui itu, Jeon bertanya mengapa menanyakan hal itu. Lalu Yongyi pun dengan santuy mengatakan kalau ia hanya penasaran saja. Keesokan harinya ternyata Yongyi telah mengetahui alasan Oh Bum-soo pindah dari sekolah lamanya. Karena merasa malu, Oh Bum pun meminta agar Yongyi menjaga rahasianya. 분간에서 고생 좀 한 것 같더라. 그것 때문에 전화 온 게? 지금 분간에서 존나 쳐먹고 다녔다며. Menara itu Yongyi pun bersedia namun dengan satu syarat Oh Bum harus membantunya. Karena terpaksa Oh Bum pun akhirnya setuju dan Yongyi langsung memberikan fentanyl kepadanya. 내가 비밀도 시켜주고 친구도 해주니까. 받아. Ketika ujian dimulai, Oh Bum dengan sengaja meletakkan fentanyl itu ke lehernya Yunsin dengan alasan ada nyamuk yang hinggap. Tidak lama kemudian Yunsin pun mulai merasakan efek dari fentanyl itu sehingga pandangannya langsung buram dan merasakan mual. 옆발이 좀 떨어지긴 하는데. Setelah keadaannya membaik, ia pun kembali lagi ke dalam kelas. Di sana Yunsin akhirnya menyadari kalau Oh Bum telah menempelkan fentanyl ke lehernya. Setelah itu ia kembali merasakan lagi efek ngantuk dari fentanyl itu. Sehingga ia pun langsung menampar wajahnya sendiri agar tidak mengantuk. Semua murid dan guru yang melihat hal itu terkejut dan langsung menanyakan kepada Yunsin apa yang telah terjadi kepadanya. Namun ia menjawab kalau ia tidak apa-apa. Ya, berbuat. Funny. Ketika ujian itu selesai, Yunsin mendapatkan nilai yang buruk akibat efek mengantuk tadi. Karena jika ia tidak dijahili, maka nilainya mungkin akan lebih bagus. Di sini Yunsin pun marah dan tidak terima karena dirinya sangat terobsesi untuk mendapatkan nilai yang sangat bagus. Setelah itu ia pun langsung menghampiri Yongyi dan menghajarnya menggunakan buku. Bahkan ia juga menancapkan pulpennya ke arah tangan salah satu baladnya Yongyi. Karena saking marahnya, Yunsin langsung menutup wajahnya Yongyi dan menghajar hidungnya menggunakan buku itu beberapa kali. Sehingga membuat hidungnya berdarah karena patah. Semua murid yang melihat hal itu terkejut dan hanya bisa terdiam. Namun saat ingin menginjak, wajahnya tiba-tiba Ansoo datang dan menghentikannya. Lalu Ansoo mengatakan kalau tindakannya sudah melewati batas. Namun Yunsin yang sudah diselimuti amarah tentu saja mengabaikan perkataannya Ansoo. Bahkan ia juga sempat membawa kursi untuk menyerangnya. Namun Ansoo yang merupakan mantan MMA dengan sangat mudahnya menghindar dari serangan itu. Tidak lama kemudian Bu Guru datang dan menghentikan pertengkaran mereka. Pada malam harinya Bu Guru mengajak Yunsin ke rumah sakit untuk menjenguk Yongyi yang sedang dirawat. Di sana Ibu Yongyi langsung memarahinya, bahkan ia juga berniat akan melaporkannya kepada polisi. Namun tiba-tiba wajahnya terhenti saat Yunsin menunjukkan fentanyl yang telah dipakai oleh anaknya. Awalnya si ibu tidak percaya, namun Yunsin membawakan tas milik Yongyi yang berisi narkoboy. Akhirnya ia pun terdiam karena malu. Setelah itu Yunsin pun pulang ke rumah. Di sini ayahnya telah mengetahui kalau anaknya telah baku hantam di sekolah. Bukannya dinasihati, malahan ayahnya sangat bahagia. Karena anaknya akhirnya bisa baku hantam juga. Di sini diketahui kalau orang tua Yunsin sudah lama berpisah dan mungkin itulah yang membuat sikap Yunsin menjadi dingin kepada siapapun. Keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba Yunsin dihampiri oleh anak buahnya Yongyi yang merasa tidak terima atas perbuatannya kemarin. Di sana dua bocah itu mengajak Yunsin untuk duduk di kamar mandi. Mendengar hal itu, Yunsin pun tanpa banyak pikir langsung menerima tantangan itu. 학습력이 떨어지는 거지? Ketika saat di kamar mandi, Yunsin langsung mengunci pintu dengan alasan supaya tidak ada yang kabur. Di sana Yunsin langsung mengeluarkan pulpen dan melihat mereka berdua dengan tatapan yang tajam.
Terlihat dua bocah itu sangat ketakutan dan Yonsin yang menyadari itu langsung memaafkan mereka dan pergi dari sana. Cuma Rinda. Di tempat lain, Yongyi sedang meminta bantuan kepada Junsuk untuk membalaskan dendamnya kepada Yonsin. Awalnya Junsuk menolak, namun setelah dijanjikan akan diberikan imbalan yang sangat besar, akhirnya ia pun setuju. Udah mana? Pada malam harinya, Yonsin tidak sengaja bertemu dengan Ansuho di jalan. Di sini Yonsin meminta maaf karena telah menyerangnya menggunakan kursi karena terlalu marah. Mendengar hal itu, Ansuho pun akan memaafkannya, tapi dengan satu syarat, dirinya harus ditraktir makan besok di sekolah. Bian. Esokan harinya, Yonsin pun langsung mentraktirnya makan. Saat pulang sekolah, tiba-tiba Yonsin dicegat oleh Junsuk dan barudaknya. Di sini Yonsin yang tidak tahu apapun langsung melewatinya begitu saja. Namun Junsuk langsung menahan dan menamparnya. Lalu kejadian itu dilihat oleh semua murid dan mereka tidak ada yang berani untuk membantunya. Karena Junsuk merupakan preman paling ditakuti di wilayah itu. Setelah itu Yonsin pun dibawa oleh mereka ke suatu tempat. Album yang melihat hal itu langsung memberitahukannya kepada Ansuho untuk segera membantunya. Namun Ansuho tidak peduli karena ia tidak pernah dekat dengan Yonsin. Namun Album yang merasa bersalah waktu itu langsung menawarkan akan membayarnya dengan uang 2 kali lipat jika dirinya menyelamatkan Yonsin. Mendengar hal itu, Ansuho pun tertarik dan menyetujui permintaannya itu. Di sisi lain, Yongyi menyuruh Junsuk untuk mematahkan tangannya Yonsin agar tidak bisa belajar lagi. Mendengar hal itu, Yonsin dengan perlahan langsung mengambil pulpen dan menyerang Junsuk dan semua anak buahnya. Awat, awalnya Yonsin merasa dirinya sudah menang. Namun tiba-tiba Junsuk bangkit lagi dan membuat Yonsin terpojok. Di sana Yongyi menyuruh barudaknya untuk memegang tangannya Yonsin untuk diinjak. Namun tidak lama kemudian Ansuho datang untuk menyelamatkan Yonsin. Melihat hal itu, Junsuk pun langsung menyerangnya sehingga terjadilah duel. Sedangkan Yonsin ditenggelam oleh berdaknya Yongyi. Di dalam pertarungan duel itu, Ansuho berhasil mengalahkan Junsuk dengan cara mengunci lehernya. Kembali lagi kepada Yongyi yang berniat ingin memukul kepalanya Yonsin menggunakan botol kaca. Namun untungnya Album datang dan berhasil menghentikannya. Di sini Junsuk merasa malu karena telah kalah dengan murid sekolah, sehingga ia pun langsung pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Yonsin meminta Yongyi untuk berdamai dan menghentikan semua perkelahian ini. Maharogo. Setelah itu Ansuho mengajak Yonsin dan Album untuk pergi makan di restoran tempat ia bekerja. Ketika makan, Album meminta maaf kepada Yonsin karena telah menempelkan pentanil ke lehernya waktu itu. Mendengar hal itu, Yonsin pun memaafkannya setelah mengetahui kalau Album terpaksa melakukan itu karena diancam oleh Yongyi. Dari sinilah mereka bertiga kini menjadi sahabat dan sifat Yonsin terlihat juga tidak dingin lagi. Hai, Pak. Setelah itu kita diperkenalkan dengan seorang mafia bernama Gilsu. Di sana Gilsu sedang mengumpulkan semua pasukannya yang ternyata Junsuk juga termasuk anak buahnya. Lalu Gilsu memberikan pelajaran kepada Junsuk karena tidak mau menuruti kemauannya. Bahkan tangannya Junsuk juga sempat ia patahkan. Di tempat lain Yonsin, Bumsuk, dan Ansuho sedang bermain biliar bersama. Namun Yonsin tidak menikmati permainan itu karena ia selalu kepikiran dengan pelajaran di sekolah. Mendengar hal itu Ansuho mengatakan untuk enjoy saja dan jangan memikirkan pelajaran sekolah dulu. Setelah selesai bermain biliar, Ansuho mengajak mereka untuk pergi minum bir. Namun Yonsin tidak mau dan ingin pulang karena ingin fokus dengan jadwal untuk belajar. Sehingga akhirnya Ansuho dan Bumsuklah yang pergi berdua untuk minum bir.
Kemudian Shin berpindah kepada Junsuk yang sedang membawa Gilsu ke rumah sakit untuk bertemu dengan Yongyi. Di sana terlihat Gilsu sedang meminta sesuatu kepada Yongyi. Di tempat lain, balada Junsuk yang bernama Siti telah keciduk mencuri barang kosmetik di Indomaret oleh Yunsin. Siti yang mengetahui hal itu merasa malu dan dia langsung berpura-pura kenal dengan Yunsin agar Yunsin tidak melaporkannya kepada kasir di sana. Setelah itu Siti mengajak Yunsin untuk makan malam bersama. Di sini Yunsin pun menuruti meskipun dirinya tidak kenal sama sekali dengan Siti. Lalu di sana Siti memberikan nomor ponsel miliknya kepada Yunsin secara tiba-tiba meskipun Yunsin tidak memintanya. Setelah selesai makan Siti langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Namun Yunsin yang melihat hal itu tetap dingin dan tidak peduli. Apa balah hendak? Sana biar. Keesokan harinya di sekolah, Yongyi terlihat sedang membereskan semua barang-barangnya karena ia sudah di-DO atau dikeluarkan dari sekolah itu. Namun tiba-tiba Yongyi menghampiri Yunsin dan meminta maaf kepadanya. Di sana ia juga meminta bantuan kepada Yunsin untuk menemui pengacaranya untuk mengatakan kalau Yongyi tidak mau dikeluarkan dan tetap ingin di sekolah di sini. Lalu Yongyi berlutut dan memohon agar Yunsin mau menuruti keinginannya itu. Melihat hal itu Yunsin pun merasa kasihan hingga akhirnya ia pun menurutinya. 우리 변호사분 만나시라. 도와줘. Setelah itu Yongyi membawa mereka bertiga ke tempat parkir untuk menemui pengacaranya itu. Di sini Ansuho merasa curiga dengan Yongyi, namun ia tidak mengatakan kecurigaannya itu kepada teman-temannya. Dan benar saja saat sampai di tempat parkir ternyata Yongyi tidak membawa pengacaranya, melainkan ia malah membawa pasukannya Gilsu and the Gang. Di sini ternyata tangan kanannya Junsuk yang sudah dipatahkan ternyata dijadikan alibi oleh Gilsu untuk meminta pertanggungjawaban kepada Ansuho. Mendengar hal itu Ansuho mengatakan kalau ia tidak pernah mematahkan tangannya Junsu. Namun Gilsu tetap bersikeras dan meminta Ansuho untuk membayar $15.000 sebagai bahan pertanggungjawaban atas tangannya Junsu. Mendengar itu tentu saja Ansuho tidak mau karena merasa dirinya tidak bersalah dan ini hanya akal-akalan mereka saja. 합의금 가지고 와. 1,500. 우리가 그랬다는 증거 있어요? 난 100 건드린 적이 없는데? 이 새끼랑. Namun tiba-tiba ia menyayat tangannya Ansuho dan mengancam akan membunuhnya jika tidak membayar uang itu dalam jangka waktu 3 hari. Di sini Gilsu juga menyarankan jika mereka tidak mempunyainya maka Gilsu bisa meminjamkan uang kepada mereka. 나 돈 때문에 사람들 죽여? 내가 3일 줄게. 가자. Setelah kejadian itu ternyata Gilsu terus membuntuti mereka kemanapun pergi dan hal itu tentu saja membuat Yunsin CS menjadi tidak nyaman. Kemudian Yunsin menelpon Siti dan mengajaknya untuk ketemuan di restoran. Saat sampai di restoran Yunsin menjelaskan semuanya kalau ia dengan kawan-kawannya sedang mengalami masalah dengan Gilsu. Mendengar itu Siti langsung menyarankan agar Yunsin membayar uang itu kepada Gilsu jika ingin nyawanya selamat karena Gilsu tidak pernah main-main dengan ancamannya. Lalu Yunsin menanyakan jika uang itu telah dibayar apakah masalahnya dengan Gilsu akan beres. Mendengar itu Siti pun langsung terdiam. 새끼 조심해. 진짜 쓰레기야. 주변군요? Di tempat lain Bumsuk sedang menyelinap ke kamar ayahnya untuk mencuri jam mahal milik ayahnya itu. Karena berniat ingin menjualnya demi membantu Ansuho untuk membayar hutangnya kepada Gilsu. Keesokan paginya ia pun langsung memberitahu Yunsin dan Ansuho kalau ia sudah mempunyai uang $15.000 untuk membayarnya kepada Gilsu. Di sini Yunsin dan Ansuho langsung terkejut setelah mengetahui uang itu didapatkan dari hasil jam tangan ayahnya. Namun karena terpaksa akhirnya mereka pun menerimanya. Yo chuang, kenesa. Lalu Bumsuk mempunyai ide melaporkan Gilsu kepada polisi. Mendengar hal itu, Yunsin menambahkan kalau semalam Siti telah memberitahu kalau Gilsu mempunyai bisnis judi ilegal. Dan untuk memperlancar bisnisnya, Gilsu juga selalu memeras murid-murid SMA untuk menginvestasikan uangnya di aplikasi judinya. Lalu penipuan itu selalu berjalan dengan mulus karena Gilsu menggunakan cara yang licik. Yang dimana di awal mereka akan selalu menang namun di akhir mereka akan kalah dalam permainan judi itu seperti slot. Hingga akhirnya mereka pun akan kecanduan dan meminjam uang kepada Gilsu untuk memainkan lagi aplikasi slotnya itu. Mendengar hal itu, Ansuho dan Bumsuk merasa heran mengapa Yunsin bisa mengetahui semua informasi sedetail itu.
Namun Yunsin hanya terdiam karena tidak mau memberitahu asal informasi itu. Kemudian saat jam pulang mereka ternyata sudah ditungguan oleh berdaknya Gilsu. Mengetahui hal itu Ansuho menawarkan diri untuk pergi terlebih dahulu untuk menemui Gilsu. Di sini Ansuho juga meminta agar jangan mengkhawatirkannya karena ia jago bela diri. Lalu ia juga meminta agar mereka berdua segera melaporkannya kepada polisi. Intan, tahun sama ke? Insana, ha? Ay, dan saat Ansuho bertemu dengan Gilsu, ia beralasan agar Gilsu mengajaknya minum kopi di rumahnya. Padahal sebenarnya Ansuho ingin mengulur-ulur waktu agar polisi bisa datang ke sana tepat waktu. Di sini Gilsu pun percaya dan langsung membawanya untuk pergi ke rumahnya. Di sisi lain, Siti merasa khawatir dengan kondisinya Ansuho yang memberanikan diri untuk menemui Gilsu secara sendirian karena itu sangat berbahaya. Di sini Bumsuk juga merasa khawatir dan ia pun langsung memutuskan pergi terlebih dahulu untuk menyusul Ansuho. Kemudian Siti pergi menemui Junsuk dan mengatakan kalau ia sudah kesal dengan tingkah laku Gilsu sehingga ia pun di sana memberitahukan semua rencananya. Kalau ia telah bekerja sama dengan Yunsin untuk melaporkan Gilsu kepada polisi. Di sisi lain Ansuho sudah sampai ke rumahnya Gilsu. Di sini Gilsu menyuruh Ansuho untuk menunggu dulu sebentar di mobilnya. Lalu Ansuho secara diam-diam menyalakan rekaman dari smart jamnya. Hal itu ia lakukan untuk memberitahukan ciri-ciri rumahnya Gilsu. Kemudian Ansuho pun masuk dan diajak untuk minum kopi bareng. Namun tiba-tiba Gilsu meminta HP-nya Ansuho karena ia merasa curiga ada yang telah Ansuho sembunyikan darinya. Mendengar hal itu Ansuho pun tentu saja tidak mau dan tiba-tiba anak buahnya Gilsu langsung memukul kepalanya menggunakan tongkat. Bahkan Gilsu langsung menambahkannya lagi hingga membuat Ansuho pingsan di sana. Ya. Lalu Gilsu mengambil HP-nya dan mengecek semua pesan-pesannya. Dari sinilah Gilsu pun menyadari kalau ia sedang dijebak dan polisi akan datang ke tempat itu. Mengetahui hal itu mereka pun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun saat membuka pintu mereka bertemu dengan Bumsuk. Lalu Bumsuk menawarkan akan memberikan uang $15.000 itu kepadanya. Namun Gilsu menolaknya dan langsung membawanya secara paksa untuk ikut dengannya. Tidak lama kemudian polisi pun datang bersama Yunsin. Namun sayangnya mereka telat karena Gilsu and the gang udah tidak berada di sana. Di sini polisi itu tidak mempunyai izin resmi untuk melakukan penyelidikan, sehingga polisi pun menyuruh Yunsin untuk melapor lagi jika terjadi sesuatu. Lalu Yunsin masuk ke rumah Gilsu untuk mencari teman-temannya, namun saat di dalam ia terkejut karena melihat ada bercikan darah di lantai. Melihat itu Yunsin pun beranggapan kalau Ansuho telah diserang. Lalu ia pun mencoba untuk menelpon Ansuho dan tentu saja tidak akan diangkat karena HP-nya sudah diambil oleh Gilsu sebelumnya. Di sisi lain, Bumsuk dan Ansuho sedang dibawa oleh Gilsu and the gang ke suatu tempat. Kemudian si Siti menelpon Yunsin dan menanyakan kabar dari Ansuho. Setelah mengetahui hal itu, Siti pun berjanji kepada Yunsin akan memberikan lokasi kemana teman-temannya itu dibawa oleh Gilsu. Lalu ia juga menyuruh Yunsin untuk mendownload aplikasi Google Maps. Setelah itu Siti bertemu dengan Junsuk. Di sana Siti mengatakan kalau ia akan ikut kemanapun Junsuk pergi karena di sini Siti telah menyadari bahwa Junsuk pasti akan menemui Gilsu. Kemudian Siti pun mengetahui lokasinya dan dia langsung memberitahukannya kepada Yunsin. Dan Yunsin pun tanpa basa-basi langsung bergegas pergi ke sana. Sementara itu Bumsuk dan Ansuho sedang diikat oleh Gilsu CS. Tidak lama kemudian Siti dan Junsuk datang ke sana. Lalu Junsuk mengatakan kalau ia sudah tidak mau nurut lagi dengan Gilsu. Bahkan ia juga mengajaknya untuk Taiwan saja. Mendengar hal itu tentu saja Gilsu marah dan langsung menyiksanya menggunakan tongkat besi sehingga membuatnya tidak berdaya. Basukyun. Kemudian Gilsu menghampiri Ansuho dan ingin menyiksanya. Namun tiba-tiba Junsuk bangkit dan langsung menghadangnya sehingga terjadilah pertarungan di sana. Di dalam pertarungan itu awalnya Junsuk menang, namun karena Gilsu menggunakan pisau akhirnya ia pun kalah. Lalu Gilsu mengekek si Siti hingga hampir mati.
Tidak lama kemudian terdengar suara sirine polisi dan hal itu tentu saja membuat mereka ketakutan dan berlarian dari sana. Lalu Yunsin pun datang dan menyelamatkan semua teman-temannya di sana. Di sini Yunsin menjelaskan kalau suara sirine tadi adalah rekaman dari HP-nya karena polisi yang sebenarnya masih di dalam perjalanan untuk datang. Lalu Gilsu and the Gang yang menyadari itu sehingga ia pun kembali dan langsung menyerang Yunsin and balad-baladnya. Di sisi lain, Junsuk mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Namun saat akan kabur, tiba-tiba polisi datang sehingga Gilsu and the Gang pun menghentikan pertarungan itu. Namun Gilsu langsung berusaha untuk kabur dan Yunsin yang melihat itu langsung mengejarnya. Saat Gilsu merasa aman, tiba-tiba datanglah Yunsin. Melihat hal itu, Gilsu kesal dan langsung menyerang Yunsin. Di dalam pertarungan itu tentu saja Yunsin kalah karena masih bocil. Namun tidak lama kemudian An Suho datang untuk membantunya. Melihat hal itu, Gilsu tetap memperuntungan dan merasa yakin kalau mereka berdua tidak akan bisa mengalahkannya. Padahal waktu itu ia sempat kalah. Di tengah-tengah pertarungan, An Suho dicekik oleh Gilsu. Namun untungnya Yunsin langsung menyekiknya kembali menggunakan beber. Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan Gilsu. Di sisi lain, si Jungsuk memutuskan akan menyerahkan diri kepada polisi. Lalu Gilsu pun ditangkap dan di dalam mobil sudah ada Junsuk. Di sana Junsuk langsung menghadangnya. Setelah itu mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sisi lain Yunsin dan An Suho sedang menanyakan kepada Bumsuk kemana dirinya saat kejadian tadi. Lalu Bumsuk pun menjawab kalau ia tadi sedang mencari HP-nya Yunsin. Di sini Bumsuk langsung membawa teman-temannya untuk menemui pengacara ayahnya karena ingin meminta bantuan kepadanya untuk tidak terlibat dalam kasus tawuran tadi dengan Gilsu. Lalu Yunsin juga meminta agar pengacara itu membebaskan Junsuk karena ia baik seperti Rehan. Akibat kejadian itu Junsuk pun dibebaskan dan ia mengatakan akan mentraktir Yunsin makan sebagai bukti terima kasihnya. Di tempat lain ternyata Gilsu sedang dimarahi dan disiksa oleh pengacara ayahnya Bumsuk. Dan mungkin di sini ayahnya Bumsuk ada kaitannya dengan Gilsu. Coba! Sedangkan Yunsin dan Siti pergi ke rumah sakit untuk menjenguk An Suho yang sedang dirawat di sana. Lalu ia membelikan makanan untuk diberikan kepada An Suho dan Siti. Di sana Siti merasa heran kepada Yunsin karena sebelumnya ia sangat dingin namun sekarang tiba-tiba menjadi baik seperti Rehan. Mendengar hal itu Yunsin pun hanya bisa tersenyum. Di tempat lain ayahnya Bumsuk telah mengetahui kalau anaknya telah mencuri jam berharganya. Di sana ia langsung memberikan hukuman kepada anaknya itu dengan cara dihajar menggunakan tongkat bisbol beberapa kali. Setelah kejadian kemarin hubungan Yunsin, An Suho dan Bumsuk menjadi semakin akrab. Bahkan semua teman sekelasnya kini mulai segan kepada mereka karena telah berhasil menangkap seorang mafia judi yaitu Gilsu. Lalu Yunsin memberitahu An Suho kalau Siti kini telah tinggal di rumahnya. Mengetahui itu An Suho pun ingin mengajaknya untuk main biliar bersama. Namun Bumsuk yang mendengar hal itu terlihat tidak terima atas kehadiran Siti di dalam circle pertemanan mereka. Kemudian saat di rumah, si Bumsuk ngepoin Instagramnya An Suho. Di sana ia melihat beberapa postingan kebersamaan An Suho dengan Yongyi. Yang ternyata hal itu membuat Bumsuk merasa kehilangan dan menganggap kalau dirinya tidak dianggap sebagai teman lagi oleh An Suho. Di tempat lain Yunsin diajak makan bersama di restoran oleh ibu kandungnya. Namun ayah kandungnya tidak ikut karena sudah cerai dan tidak memiliki hubungan lagi. Di dalam pertemuan itu Yunsin hanya terdiam dan tanpa ngobrol apapun dengan ibunya. Setelah selesai makan ibunya berpamitan untuk pulang terlebih dahulu karena sedang sibuk dengan pekerjaannya.
Keesokan harinya Ansuho mengajak Bumsuk dan Siti untuk pergi ke restoran. Di sana Bumsuk langsung merasa cemburu ketika melihat Ansuho dan Siti sedang mengobrol saling akrab satu sama lain. Tidak lama kemudian Yunsin juga datang ke sana dan ikut ngobrol bersama mereka. Melihat hal itu, Bumsuk pun kini merasa terabaikan oleh Ansuho dan Yunsin. Kemudian mereka melanjutkan lagi hiburannya di tempat karaoke. Lalu Bumsuk yang melihat keakraban mereka menjadi tidak mood lagi untuk menikmati karaoke, sehingga ia pun memutuskan pergi keluar sebentar untuk menenangkan diri. Lalu Bumsuk berencana untuk membelikan mereka minuman. Namun saat ia kembali, ia tidak sengaja berpapasan dengan teman-temannya yang suka ngebully di sekolahnya dulu. Melihat hal itu, Bumsuk pun langsung menghindari mereka dan segera pergi menemui Ansuho dan yang lainnya. Di sana Bumsuk terkejut saat melihat Siti sedang mengangkat teleponnya karena ternyata yang menghubungi adalah si pembuli tadi. Melihat hal itu, Bumsuk langsung memarahi Siti karena telah seenaknya mengambil HP-nya tanpa meminta izin dulu kepadanya. Lalu Ansuho mencoba menenangkan amarahnya Bumsuk dan setelah tenang ia langsung mengejar Siti yang telah pergi dari sana karena merasa bersalah. Tidak lama kemudian tukang bully itu datang ke tempat karaoke mereka. Di sana mereka mengejek Bumsuk dan menceritakan dirinya ketika di sekolahnya yang dulu. Lalu Yunsin memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu lagi Bumsuk. Mendengar hal itu mereka pun langsung pergi dari sana. Ya, tunggulah. Ada putih yang tinggal. Lalu Yunsin menanyakan siapa mereka tadi. Namun Bumsuk tidak mau menceritakannya dan berpura-pura tidak kenal kepada mereka. Oh, tanya. Keesokan harinya di sekolah tiba-tiba Bumsuk marah-marah gak jelas karena ia menganggap teman sekelasnya sedang membicarakannya. Padahal sebenarnya mereka tidak membicarakannya sama sekali. Lalu Bumsuk menghampiri mereka dan memarahinya. Melihat hal itu Ansuho langsung merangkul Bumsuk dan mencoba menenangkannya. Namun Bumsuk langsung menolak rangkulannya itu. Bahkan ia juga malah balik memarahi Ansuho. Di sana Ansuho dan Yunsin langsung terkejut ketika melihat sikap Bumsuk yang kini berubah menjadi pemarah. Kemudian saat di rumah ternyata Bumsuk lagi-lagi dihubungi oleh teman lamanya yang suka ngebully itu. Di sana Bumsuk tidak mengangkatnya karena sudah merasa muak dan dendam kepada mereka. Lalu ia pun memutuskan untuk mematikan HP-nya agar dirinya menjadi tenang dan tidak ditelepon lagi oleh mereka. Di tempat lain Ansuho sedang mengajarkan Yunsin untuk paku hantam. Awalnya Yunsin terlihat orang acuh tak acuh, namun setelah Ansuho terus memotivasi Yunsin agar mau belajar karena latihan itu dapat membantunya untuk menjaga diri ketika berhadapan dengan orang jahat dan ia pun akhirnya mau. Setelah selesai latihan mereka pun memutuskan ke rumah Bumsuk. Di sana Ansuho melihat foto-foto Bumsuk bersama keluarganya. Lalu Bumsuk menceritakan kalau itu bukanlah keluarganya, karena ternyata Bumsuk merupakan anak adopsian, yang dimana saat dulu ayahnya itu sedang terjun ke politik. Dan ia memutuskan untuk mengadopsi Bumsuk sebagai bahan pencitraan. Lalu Yunsin dan Ansuho menanyakan mengapa Bumsuk akhir-akhir ini menjadi aneh dan sikapnya menjadi berubah jadi pemarah. Mengenai itu Bumsuk pun akhirnya mau menceritakan masalahnya. Dan ternyata orang-orang yang telah ditemui di karaoke sebelumnya adalah teman sekolahnya yang suka ngebully dulu. Bahkan ia juga harus dirawat di rumah sakit atas pembuliannya itu yang telah mereka lakukan kepadanya. Ansuho yang mendengar itu langsung emosi dan meminta kepada Bumsuk untuk dipertemukan dengan tukang bully itu agar diberikan pelajaran dan menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Bumsuk. Pada malam harinya Bumsuk pun langsung melantarkan Ansuho dan Yunsin ke tempat karaoke agar bisa bertemu dengan tukang bully itu. Setelah sampai di karaoke, Bumsuk langsung menyuruh tukang bully itu untuk meminta maaf kepadanya. Mendengar hal itu mereka pun tentu saja tidak mau. Namun Ansuho langsung menjawab telinganya dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf agar masalah mereka segera selesai. Saudaramu, saudaramu, 진짜 미안해.
Hingga akhirnya tukang buli itu meminta maaf kepada Bumsuk. Namun di sini Bumsuk masih belum puas karena ia mengatakan akan memaafkannya jika dirinya diperbolehkan untuk menghajar temannya itu. Mendengar itu Ansuho dan Yunsin kaget dan Bumsuk tanpa basa-basi langsung menampar wajah pembuli itu. Bahkan ternyata Bumsuk masih belum puas dan ia langsung mengambil mic untuk menghajarnya. Lalu Ansuho pun menyeretnya keluar dan berusaha untuk menenangkannya. Namun Bumsuk tidak mau dinasehati, bahkan dia juga malah mengatakan kalau Ansuho sebenarnya tidak pernah menganggapnya sebagai teman dan hanya bisa memerintah saja seperti halnya bawahan. Mendengar hal itu tentu saja Ansuho marah-marah karena pertemanan tulusnya ternyata tidak diterima oleh Bumsuk. Lalu Yunsin mencoba menenangkan mereka berdua agar tidak terjadi baku hantam di sana. Ketika di perjalanan pulang, Bumsuk berpapasan lagi dengan tukang buli tadi. Namun Bumsuk tiba-tiba dihampiri oleh teman sekelasnya yang sekarang. Di sini ternyata mereka membelanya dan ingin Bumsuk ikut bergabung dengan gengnya. Mendengar hal itu, Bumsuk pun setuju dan menjadikan kesempatan ini untuk memalak dan menyiksa si tukang buli di sekolahnya yang dulu. Di sini Bumsuk akhirnya bisa meluapkan semua kekesalannya kepada mereka. Setelah selesai nenggelan mereka, Bumsuk diajak oleh teman gengnya untuk pergi ke klub malam. Lalu di sana Bumsuk mentraktir mereka untuk membeli Amer. Bahkan ia juga menyewa banyak PL agar suasana di sana makin hangat. Keesokan harinya Yunsin menyadari kalau Bumsuk telah mabuk parah. Namun Bumsuk hanya terdiam dan ia malah pergi menemui teman-temannya yang baru. Mengetahui itu, Yunsin merasa kalau sikap Bumsuk telah berubah. Lalu Yunsin juga memberitahu semua keresahannya kepada Ansuho. Tidak lama kemudian Yunsin mulai marah karena melihat si Bumsuk semakin akrab dengan barudak geng Bangor di kelasnya itu. Lalu Yunsin pun mengajak Bumsuk untuk ngobrol empat mata. Di sana Yunsin meminta penjelasan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Bumsuk. Lalu Bumsuk pun menceritakan kalau Ansuho tidak menganggapnya sebagai teman, melainkan ia hanya dijadikan bawahannya saja. Dan ternyata di belakang si Ansuho mendengar perkataan itu, namun ia tetap berusaha menahan agar dirinya tidak marah kepada Bumsuk. Kemudian malam harinya Bumsuk pergi lagi ke klub malam. Di sana ternyata ia bertemu dengan Yongyi. Bahkan Yongyi sekarang sudah mempunyai backingan yang merupakan mantan MMA juga dan ia bernama Wungso. Tuh. Di tempat lain Yunsin dan Nasuho kini hanya bisa bermain berdua saja meskipun tanpa Bumsuk. Ketika di nomor Yunsin menceritakan kalau ia menganggap bahwa Bumsuk telah dimanfaatkan oleh teman-temannya yang baru karena Bumsuk memang sangat kaya. Lalu Ansuho pun berpendapat kalau itu mungkin sudah keinginannya Bumsuk. Bumsuk이 그냥 처음부터 그러고 싶었던 거야? Keesokan harinya Bumsuk terlihat sedang udut di kamar mandi. Di sisi lain Ansuho menyuruh Yunsin untuk tidak memperdulikan lagi Bumsuk. Tidak lama kemudian Bumsuk dengan gengnya datang ke kantin dengan cara menerobos antrian. Ansuho yang melihat hal itu tentu saja tidak terima dan langsung mendorong salah satu temannya Bumsuk hingga ngatlang. Lalu ia memperingati Bumsuk untuk mengantri ketika mengambil makanan. Namun Bumsuk malah pemberontongan dan ia langsung menolaknya. Mengetahui hal itu Ansuho pun tanpa basa-basi langsung melemparnya. Karena geng langsung pergi dari sana. Dan buat menolak. Namun Bumsuk tidak terima atas perlakuan Ansuho kepadanya itu. Lalu ia meminta kepada teman-temannya untuk menyewa orang yang berani membunuh Ansuho. Meskipun bayarannya sangat mahal. Mendengar hal itu temannya langsung menyarankan Wunsu saja karena ia merupakan musuhnya Ansuho saat di MMA. Lawan lo 못했냐? 얼마나 정도는데? 성 편집 없이 생방으로 간다. Pada malam harinya anak buah Wungsu langsung bergerak untuk memutuskan kabel rem di motornya Ansuho. Akibat hal itu Ansuho pun kecelakaan. Namun untungnya ia bisa selamat dan hanya kakinya saja yang sedikit cedera. Keesokan harinya Yunsin melihat kaki Ansuho cingklet dan ia tentu saja langsung menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya.
Namun Ansuho tidak mau menceritakannya karena sebenarnya ia sudah tahu kalau pelakunya adalah Bumsuk. Tidak lama kemudian Bumsuk berpapasan dengannya dan Ansuho langsung menyuruh untuk pergi karena ia jijik dengan wajahnya. Semua oke Onika. Singkat cerita Ansuho akan berulang tahun, lalu Yunsin dengan Siti terlihat sedang sibuk untuk mempersiapkan acara itu. Di sisi lain Bumsuk yang mengetahui itu ternyata ia juga ingin memberikan hadiah kepada Ansuho. Namun ketika di DM Ansuho tidak pernah menjawabnya, mengetahui itu Bumsuk pun langsung nge-DM Siti dan mengajaknya untuk ketemuan karena ia ingin menitipkan hadiahnya untuk Ansuho. Di sini ia juga meminta agar Siti merahasiakan pertemuannya dari Ansuho dan Yunsin. Setelah itu Siti pun pergi menemuinya di sebuah kafe. Di sana Siti meminta maaf karena sebelumnya pernah membuat Bumsuk marah. Namun Bumsuk dengan pelantongnya langsung mengatakan kalau ia sudah tidak peduli lagi dengan kejadian itu. Dari sinilah Siti pun langsung sadar kalau Bumsuk telah menjadi budak bangor karena di belakang ia ditemani oleh Yongyi dan pasukannya. Tempianes. Di tempat lain, Ansuho dan Yunsin sedang main PS. Lalu mereka berdua merasa khawatir dengan Siti yang tidak kembali lagi ke sana. Kemudian Yunsin berusaha menelpon Siti, namun sayangnya HP-nya tidak aktif. Lalu ia tidak sengaja melihat HP-nya Ansuho yang terdapat pesan dari Bumsuk, yang mengatakan agar Ansuho segera datang ke tempatnya. Jika tidak ingin Siti kenapa. Mengetahui itu Yunsin pun langsung membalasnya kalau ia sedang OTW. Setelah itu Yunsin menghapus semua pesan-pesan itu agar Ansuho tidak mengetahuinya. Kemudian Yunsin beralasan kepada Ansuho kalau ia ingin pergi ke Indomaret untuk membelikan makanan untuknya. Mendengar itu Ansuho pun mengizinkan dan ia menyuruh Yunsin untuk tidak lama karena Ansuho ingin merayakan hari ulang tahunnya bersamanya dengan si Siti. Oke. Fokus. Kemudian Ansuho pun sampai ke markasnya Bumsuk. Di sana Bumsuk langsung terkejut karena orang yang datang adalah Yunsin bukannya Ansuho. Lalu Yunsin mengajak Siti untuk kabur dari sana. Namun sayangnya Yunsin berhasil dihadang oleh pasukannya Bumsuk sehingga terjadilah pertarungan di sana. Lalu Yunsin menyuruh Siti untuk melaporkannya kepada polisi. Di dalam pertarungan itu Yunsin berhasil mengalahkan mereka semua dan anak buahnya Yongyi menggunakan kunci Inggris. Namun ia kewalahan ketika menghadapi Wungsu sehingga ia pun disiksa di sana. Bumsuk yang melihat itu langsung menyuruh balat-balatnya untuk berhenti menyiksa Yunsin karena target sebenarnya adalah Ansuho. Namun mereka tidak memperdulikannya dan terus menyiksa Yunsin hingga babak belur. 그만해. 그만하라고 하잖아, 내가. 뭘? Tidak ingin 줄 알았지. Di sisi lain, Ansuho ketiduran karena menunggu Siti dan Yunsin pulang untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Akibat kejadian itulah, Yunsin pun dibawa ke rumah sakit. Di sana ia sempat ditanya oleh polisi tentang siapa pelakunya. Namun Yunsin tidak memberitahukannya dan ia hanya mengatakan kalau pelakunya hanya sendirian. Mendengar hal itu Siti merasa heran karena sudah jelas pelakunya sangat banyak. Di sini Yunsin meminta kepada Siti untuk merahasiakan kejadian itu kepada Ansuho. Karena jika ia mengetahuinya maka dipastikan Ansuho akan membunuh mereka semua. Setelah itu Yunsin menelpon Bumsuk dan memperingatinya untuk tidak mengganggu lagi Ansuho. Di sisi lain, Ansuho telah menemukan HP-nya yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Yunsin. Kemudian di rumah sakit, ayah Yunsin datang dan langsung menanyakan siapa pelaku yang telah mengajarnya. Namun Yunsin tidak mau memberitahukannya dan hanya mengatakan kalau ia telah tersandung dari tangga. Mendengar itu ayahnya tidak percaya dan ia memutuskan ingin memindahkan Yunsin ke sekolah lain agar tidak bonyok lagi karena dibully. Keesokan harinya di sekolah, Ansuho tidak melihat kehadirannya Yunsin maupun Bumsuk. Di sini ia langsung nge-WA Yunsin karena merasa khawatir dengannya. Namun Yunsin beralasan kalau ia sedang mempunyai acara keluarga. Lalu malam harinya Ansuho pergi ke rumahnya Yunsin, namun sayangnya Yunsin tidak ada di rumah. Keesokan harinya Ansuho pergi menemui Siti untuk menanyakan mengapa Yunsin tidak pulang ke rumah.
Lalu Ansuho juga mengatakan kalau kepergian mereka berdua kemarin ia menganggap kalau Siti dan Yunshin sedang mengerjainya. Namun Siti yang mendengar itu langsung mengatakan kalau itu bukanlah lelucon. Setelah itu Ansuho pergi menemui barudak Pangwar untuk menanyakan mengapa Bumsuk tidak datang ke sekolah. Mereka pun menjawab kalau ia tidak tahu. Lalu Ansuho menyuruh mereka memberitahu Bumsuk untuk segera mengganti biaya perbaikan motornya. Mendengar hal itu mereka pun terkejut karena ternyata Ansuho sudah mengetahui kalau pelaku yang telah membuatnya celaka adalah Bumsuk. Bumsuk ya kan ya? Sini gua. Saat jam istirahat mereka mencoba menghubungi Bumsuk, namun sayangnya HP-nya tidak aktif. Lalu mereka membahas tentang Yunshin yang tidak datang ke sekolah, karena Seonggi yang telah menyiksanya secara berlebihan. Di sini ternyata obrolan mereka didengar oleh Ansuho, dan Ansuho yang mendengar itu tentu saja langsung menghajar mereka satu persatu. Lalu salah satu dari mereka memberitahu peristiwa kemarin, yang dimana ia mengatakan kalau Bumsuk telah menyandra Siti agar Ansuho datang. Namun dia tidak menduga kalau orang yang datang malah Yunshin, sehingga akhirnya Yunshin pun harus disiksa di sana. Ia juga mengatakan kalau Bumsuk telah menyewa Wunsu agar dapat mengalahkan Ansuho. Bumsuk이 너한테 전화했는데 분명히 친구가 있는데 우원석이 걔한테 돈을 줬어. 감독이 네가 아니라 연신이었어. Kemudian Ansuho pun pergi menemui Siti dan langsung menanyakan alamat rumah sakit yang sedang merawat Yunshin. Mendengar itu Siti pun terkejut karena Ansuho telah mengetahui semuanya. Di sini Siti pun terpaksa harus memberitahukannya. Dan ia juga mengatakan kalau saat ini Yunshin sudah diperbolehkan untuk pulang. Mendengar itu Ansuho langsung meminta maaf karena kejadian itu adalah salahnya. Setelah itu ia pun pergi ke rumah Yunshin untuk melihat keadaannya. Lalu Ansuho menanyakan apakah Yunshin sudah bisa kembali ke sekolah. Di sini Yunshin hanya bisa terdiam. Namun saat Ansuho melihat tangannya yang sedang diperban, tiba-tiba ia langsung berpamitan untuk pulang. Di sini Yunshin masih belum menyadari kalau Ansuho telah mengetahui semuanya. Uji, cimeosa nika. 잘 살았냐? Usap. Di tempat lain Bumsuk lagi-lagi dihajar oleh ayahnya karena telah berbuat onar. Di sini ayahnya memutuskan akan memindahkan Bumsuk ke sekolah luar negeri. Kembali lagi dengan Ansuho yang sedang menemui Yongyi. Di sana ia menanyakan tentang keberadaannya Bumsuk. Lalu Yongyi menjawab kalau ia tidak tahu apapun. Namun tiba-tiba Bumsuk menelpon Ansuho dan memintanya untuk datang ke suatu tempat. Di sini Bumsuk juga menelpon Wungsu dan mengatakan kalau ia akan membayarnya 2 kali lipat jika Ansuho berhasil dikalahkan. Lalu Ansuho pun memutuskan untuk pergi, namun sebelum itu ia sempat mematahkan tangannya Yongyi untuk membalaskan dendamnya Yunshin. 나도 어디는지 모른다고. Di sisi lain, Siti menelpon Yunshin dan memberitahukannya kalau Ansuho telah mengetahui semuanya. Mendengar itu Yunshin pun langsung pergi untuk mencari Ansuho. Kembali lagi dengan Ansuho yang sudah sampai ke tempat yang telah Bumsuk janjikan. Dan ternyata tempat itu adalah arena pertarungan. Lalu di sana terlihat ada Bumsuk dan anak buahnya yang sudah bersiap untuk mengeroyoknya. Lalu Ansuho menghampiri Bumsuk dan mengatakan untuk segera meminta maaf kepada Yunshin dan juga Siti. Namun si Bumsuk edan malah pepolentongan dan mengatakan kalau ia tidak mau meminta maaf. Benar itu Ansuho pun tentu saja langsung menghajarnya. Lalu Wunsu yang melihat itu langsung mengajaknya untuk duel saja di atas ring. Mendengar itu Ansuho menerima ajakan itu. Namun ia meminta untuk pemanasan terlebih dahulu dengan cara membantai semua antek-anteknya Bumsuk. Dengar loh. Cuma kita lihat Bumsuk berwhisky. Di sini Ansuho berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Setelah itu ia pun naik ke atas ring untuk memulai duel dengan Wungsu. Di dalam pertarungan itu terlihat sangat sengit karena mereka saling membalas penggalan satu sama lain. Di tengah-tengah pertarungan Wungsu tepar dan Ansuho berniat ingin mengakhirinya. Namun tiba-tiba kaki Ansuho ditarik oleh salah satu cucunguk sehingga membuatnya terjatuh. Wungsu yang menyadari itu langsung mengambil kesempatan untuk menyiksa Ansuho hingga tidak berdaya. Lalu Bumsuk yang mengetahui itu langsung naik ke atas ring karena ingin menyiksanya juga. Bahkan antek-anteknya yang lain juga ingin menyiksanya.
Tidak lama kemudian pengacara ayahnya Bungsuk datang ke sana. Di sini mereka langsung panik setelah menyadari kalau Ansuho sudah tidak bernapas lagi. Mengetahui hal itu mereka pun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun pengacara itu berhasil menghadang mereka dan mengatakan jika mereka kabur maka masalah ini akan semakin rumit. Di sini terlihat Bungsuk menangis dan menyesal karena telah menyiksa Ansuho akibat rasa kecemburuannya kepada Siti. Kemudian pengacaranya membawa Bungsuk pergi dari sana. Di tempat lain Yunsin dan Siti masih belum menemukan keberadaannya Ansuho. Dan hal itu tentu saja membuat mereka semakin khawatir. Kemudian pengacara Bungsuk menyuruh semua antek-anteknya Bungsuk untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Yang dimana jika polisi datang mereka harus mengatakan kalau Ansuho tiba-tiba pingsan saat latihan tinju bersama. Setelah itu mereka memeriksa rekaman CCTV dan menghapusnya agar tidak ada barang bukti. Kemudian Ansuho pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sisi lain Bungsuk seperti biasa disiksa lagi oleh ayahnya karena telah membunuh budak Batur. Keesokan harinya di sekolah Yunsin terus memikirkan keadaan Ansuho. Bahkan di sana ia juga tidak fokus untuk ujian karena memikirkannya. Ketika jam istirahat, tiba-tiba Siti menelpon dan memberitahu kalau Ansuho sedang koma di rumah sakit. Mengetahui hal itu, ia pun langsung bergegas pergi ke sana. Di sana Yunsin menangis ketika melihat keadaan CS baiknya itu. Di tempat lain, ayah Bungsuk akan mengantarkan Bungsuk ke sekolah lain karena hari ini ia akan dipindahkan. Sedangkan Yunsin memutuskan untuk pergi ke sekolahnya Yongyi karena ingin melakukan balas dendam. Lalu Yongyi yang sedang santuy tiba-tiba dihajar oleh Yunsin hingga tidak berdaya. Di sini Yunsin menanyakan tentang keberadaannya Wungsu. Lalu Yongyi pun memberitahu kalau Wungsu sedang berada di tempat gym. Di sini Yongyi juga mengaku kalau ia tidak ikut-ikutan untuk penanggalan Ansuho waktu itu. Bahkan ia juga langsung menunjukkan video rekaman saat Ansuho dikeroyok. Dan hal itu ia lakukan agar Yunsin percaya kalau dirinya benar-benar tidak ikut-ikutan. Di sisi lain, Siti sedang menghadang mobilnya Bunsu. Di sana ia memarahinya karena telah menghajar teman baiknya sendiri. Lalu Bungsu pun menjawab kalau peristiwa itu tidak mungkin terjadi kalau Siti tidak muncul di antara sirkel pertemanan mereka. Di sini Bungsu juga mengatakan kalau dirinya merasa iri kepada Siti yang bisa dekat dan selalu akrab dengan Ansuho dan juga Yunsin. Kemudian Sin berpindah kepada Yunsin yang sedang pergi ke tempat Kim untuk menemui Bungsu. Lalu Bungsu yang sedang latihan tiba-tiba diserang oleh Yunsin dari belakang. Awalnya Yunsin kalah dan dihajar habis-habisan oleh Bungsu. Namun tiba-tiba ia teringat dengan gerakan-gerakan baku hantam yang telah diajarkan oleh Ansuho sebelumnya. Akibat hal itulah ia pun bangkit dan langsung menerapkan ilmu itu untuk melawan Wungsu. Hingga akhirnya Wungsu pun kalah dan bonyok di sana. Lalu Wungsu meminta maaf dan ia mengaku kalau ia hanya baku hantam di atas ring saja dengan Ansuho. Namun saat Ansuho kalah tiba-tiba ia dikeroyok oleh Bungsu hingga membuatnya koma. Setelah selesai dari sana, Yunsin pun kembali lagi ke sekolahnya. Lalu ia dengan santunya langsung mengambil tabung pemadam kebakaran yang akan digunakan untuk menghajar antek-anteknya Bungsu. Di sini mereka berhasil menghindar dari serangan Yunsin. Namun Yunsin yang sudah dendam terus menyerang mereka hingga kewalahan untuk menghentikan Yunsin. Lalu Bungsu Ciadan yang melihat hal itu tetap santuy karena ia merasa bahwa Yunsin tidak mungkin berani untuk menyerangnya. Di sini Yunsin langsung mengakhiri mereka satu persatu menggunakan tabung itu. Kemudian ia menghampiri Bungsu karena ingin meluapkan semua amarahnya. Lalu Bungsu mengatakan untuk segera mengajarnya, dan Yunsin pun tentu saja langsung mengajarnya hingga ngaclang. Lalu Yunsin menanyakan mengapa Bungsu melakukan hal ini kepada Ansuho yang merupakan CS terbaiknya juga. Namun Bungsu Seadan malah mengatakan kalau ia tidak tahu.
Mendengar itu Yunsin pun semakin marah dan berencana untuk mengakhiri Bumsuk dengan penyuapan terakhirnya. Namun ia tidak jadi mendengarnya karena teringat kalau Bumsuk merupakan CS-nya juga. Hingga akhirnya Yunsin pun melepaskannya dan pergi dari sana. Ketika berjalan di lorong Yunsin dilihat oleh semua murid di sana. Lalu dua guru datang dan berusaha menghentikan Yunsin. Namun Yunsin yang sudah emosi langsung memecahkan kaca jendela di sana. Lalu guru dan murid yang melihat itu tentu saja panik dan hanya bisa berdiam saja karena tidak bisa menghentikan Yunsin. Dan setelah itu Yunsin pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk lagi Ansuho. Namun karena kecapean ia pun tidak sengaja tertidur dan bermimpi melihat Ansuho telah sadar dari komanya. Di dalam mimpinya itu Ansuho mengatakan kalau ia meminta maaf kepada Yunsin atas semua kejadian yang telah terjadi kepadanya. Begitu juga dengan Yunsin yang meminta maaf juga kepada Ansuho. Tidak lama kemudian ia pun terbangun dan langsung menangis karena CS-nya masih belum sadar. Ya. Di tempat lain, Bumsuk akhirnya pergi ke luar negeri untuk bersekolah di sana. Kemudian Yunsin juga ternyata akan dipindahkan sekolahnya ke sekolah lain oleh ayahnya Bumsuk. Di sini ayahnya Bumsuk meminta agar Yunsin tidak menyebarkan video penyiksaan anaknya kepada Ansuho. Singkat cerita Yunsin pun dipindahkan ke sekolah bernama SMH Anujang. Dan ternyata murid-murid di sana seperti murid dari sekolah Suzuran yang terkenal dengan kenakalannya. Lalu ayahnya menasihati Yunsin dan mengatakan kalau ia tidak pernah salah sedikitpun di hadapannya. Setelah itu Yunsin pun masuk dan memperkenalkan diri di sekolah barunya itu. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh salah satu murid di sana. Lalu murid itu juga menyinggung nama Yunsin yang terdengar seperti nama perempuan. Mendengar hal itu Yunsin pun langsung menatapnya dengan tatapan tajam sehingga membuat murid itu marah kepadanya. Lalu pria itu pun mengatakan kalau Yunsin harus menjadi budak untuk mereka. Di sini Yunsin pun langsung mengeluarkan pensil saktinya dan film pun berakhir.